بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah, bikhair, Ustaz. الحمد لله يا رب. في هذا اليوم إن شاء الله سندرس الجزء الثاني من الدرس الثاني. Kita kemarin sudah menyelesaikan bagian pertama dari bab kedua. Insya Allah hari ini kita akan coba belajar bagian kedua, bagian ba dari dars ats-tsani. Ada beberapa kaidah yang kecil, tidak sulit. Ini kaidah-kaidah pelengkap saja. Di antaranya minha al-fi'lul madhi alladhi yufidu du'a. Sebenarnya kan fi'il madin itu menunjukkan kapan waktunya. Menunjukkan kapan? Lampau. Menunjukkan lampau. Tapi kalau ada tebak-tebakan misalkan. Ya, nanti jadi guru bahasa Arab bikin tebak-tebakan. Berikan contoh fi'il madin yang fungsinya untuk waktunya adalah untuk mustaqbal, untuk masa depan. Nah, kan orang berpikir ya, fi'il madin tapi kok untuk mustaqbal. Dan sebenarnya ada fi'il madin yang digunakan untuk mustaqbal, ya, di antaranya adalah halaman berapa ini Ummahat? 57, Ustaz. Baik. 57. Iya, sudah dijawab. Jadi sebenarnya ada ya, fi'il madin yang menunjukkan mustaqbal, masa depan. Nah, fi'il madin apa itu? Fi'il madin yang digunakan untuk doa, untuk berdoa. Ya kan? Ya barakallah fiik. Ya. Kemudian apa lagi? Yassarallahu umurak. Apa lagi? Bayyadallahu wajhak. Wallahu umrak fi ta'atihi. Dan doa-doa yang lain. Nah, fi amanillah bukan fi'il tapi dia doa juga. Nah, jadi banyak doa-doa ya itu menggunakan fi'il madin. Loh, kok doa pakai fi'il madin, Ustaz? Iya, enggak masalah. Walaupun dia pakai fi'il madin maksudnya adalah doa, ya berarti untuk yang akan datang. Dan untuk doa ini yang menggunakan fi'il madin, syafakallah misalnya, itu kan fi'il madin. Syafa yashfi. Dan doa-doa yang menggunakan fi'il madin ini bisa dinafikan dengan la. Biasanya kan kalau fi'il madin dinafikannya dengan apa? Dengan ma, ya kan? Ma dhahaba, ma qara'a. Kemudian ada fi'il madin yang boleh dinafikan dengan la. Di antaranya semester lalu kita bahas apa tuh? Yang berulang ya, Ustaz. Fi'il madin bisa pakai la seandainya ada dua fi'ilnya. La syarab, la syaribtu, wa la akaltu. La dhahabtu, wa la jalastu. Nah, itu dua. Nah, dan di sini ada tempat lain bahwa fi'il madinnya bisa menggunakan la. Ketika doa. Ya, semoga Allah tidak memberkahimu. La barakallahu fiik. Semoga tidak Allah sembuhkan. La syafah Allah. Ya, dan lain sebagainya. Makanya adalah qaddar Allah. Ya kan? Fi'il madhi. La qaddar Allah. Qaddara yuqaddiru. Ya. Fi'il madhi. Dinafikan dengan la. Ini boleh. Ya. Ketika ingin berdoa.
Jadi syafahullah itu fi'il madin lafzan secara lafaz. Tapi maknanya mustaqbal. Nah, tapi ini kaidah pertama wadah insyaallah. Nah, Ustaz masih bisa mengikuti. Nah, ini doa ya, masalah doa. Kemudian ada kaidah kecil lainnya, ada lada. Ini, dia contohnya di sini wajadtul qalama lada Zaidin. Wajadtul qalama lada Zaidin. Apa maksudnya di sini? Wajadtul qalama lada Zaidin. Apa coba maksudnya? Saya menemukan ya Ustaz, menemukan pena. Saya Punyanya Zaid. menemukan pena Pena punyanya Zaid. Inda Zaid. Artinya penanya lagi sama Zaid. Oh, Lada ini inda. sama. Ma'a. Wajadtul qalama ma'a Zaid. Saya menemukan pulpennya sedang sama Zaid. Ya, jadi lada maknanya sama dengan inda. Wajadtul qalama inda Zaid. Wajadtul qalama ma'a Zaid. Sama saja. Ya, maknanya sama dan dia adalah zarf. Ya. Jadi kalau zarf, maka setelahnya harakatnya atau kondisinya menjadi majrur. Ya, menjadi majrur. Misalkan madza ladaik? ماذا لديك ماذا عندك ماذا عندك وش عندك ini kalau orang sini biasanya gitu وش عندك ماذا عندك ماذا لديك ya ini sama ya ada apa ya butuh apa misalkan nah jadi lada ya lada ini kaidahnya sama artinya sama seperti inda dan kaidahnya pun sama ya kaidahnya pun sama dia ini membuat setelahnya menjadi majrur. Nah, sebentar. Sama dengan inda. Oh, inda itu ya. Nah, Setelahnya majrur ya, Ustaz. setelahnya majrur, sahih. Setelahnya majrur. Nah, Artinya, maknanya dengan atau bersama gitu, Ustaz. artinya kalau artinya ini tergantung konteks ya kalau terjemahan itu. Ada pada gitu mungkin bisa ya Ustaz. Bisa pada ya, pada. Ada pada. Nah, bisa berarti begitu. Misalkan aina al-kitab? Al-kitab lada Umar. Kitabnya ada pada Umar. Bisa. Kemudian ibu juga bisa mengatakan ya ladayya qalam, ladayya kitab, ladayya sayyarah. Nah, ini juga bisa. Jadi menunjukkan memiliki, ya, cuman memilikinya bendanya sedang dibawa. Ya, bendanya sedang dibawa. Ini bisa juga. Ya. Kemudian madza ladaik, ya what do you have itu juga bisa. Nah, karena Anda tanya sama Ibu Maita, aladaiki qalamun, iya kan? Naam ladayya qalam. Itu juga bisa. Itu sama maknanya dengan a'indaki qalamun, na'am 'indi qalam. Sama saja. Nah, maaf. Tamam, wadah insyaallah. Insyaallah. Kemudian ada min. Ya, cuma di sini minnya zaidah. Jadi min zaidah artinya bukan dari.
Ya, bukan zahabtu atau ataitu minas suq misalkan. Ana min Jakarta. Ini beda, bukan min yang seperti itu. Ya, ini min zaidah. Min zaidah, min zaidah ini tambahan. Ya, ini minnya fungsinya bukan dari. Ya. Dan ini memiliki faedah untuk taukid. Ya, untuk taukid, untuk apa namanya? Penekanan. Ya, di antara contohnya misalkan ma ghaba min talibin. Ma ghaba min talibin. Ya. Tidak ada satu murid pun yang ghaib. Tidak ada satu murid pun yang ghaib. Ya, ma ghaba min talibin. Ini penekanan. Ya, beda dengan lam yaghib ahad. Ya, dengan ma ghaba min talib. Kemudian la tazlim min ahad. La tazlim min ahad. Maksudnya apa nih? Tidak ada Jangan yang menzalimi. mendolim. Ini jangan. Menzalimi satupun. Ini nahi. Ya. Yang, Oh iya. jangan menzalimi seorang pun. Siap. Ya, jangan menzalimi satu orang. Hal min soal. Hal min soal. Nah, ini juga zaidah. Apakah ada pertanyaan? Hal min soal. Nah, baik. Nah, ini contoh-contoh dari min az-zaidah yang artinya bukan dari. Ya, artinya bukan dari. Ya, cuman untuk min az-zaidah di sini ada beberapa syarat, ya, 2 syarat. Di antaranya an yasbiqaha nafyun aw nahyun aw istifham bihal. Jadi harus, ya, didahului oleh nafi. Didahului oleh nafi sebagaimana di ma ghaba min talib. Ma ghaba min talib. Ini maknya ma apa, Nafi. Ma nafiyah. Ya, harus diawali dengan nafi. Kemudian yang kedua, au nahi. Boleh juga pakai nahi. Yang mana contoh yang nahi? La tazlim. La tadlim min ahad. Harus larangan. Nah, ini juga menjadi syarat. Kalau nggak nafi, nahi. Au istifham bihal. Atau istifham dengan hal. Ya, sebagaimana yang dicontoh, hal min soal. Ya, kalau di Al-Quran, hal min mazid. Ya kan? Nah, ini hal, kemudian datang setelahnya min. Nah, kemudian syarat yang kedua, an yakuna majruraha nakirah. Syarat yang kedua, ya, kata yang majrurnya. Maksudnya apa majrur? Kata setelah min. Setelah min kan majrur, ya. Yang warna hijau ini. Yang datang setelah min harus nakirah. Harus nakirah. Talibin, min ahadin, min su'alin. Ya, jadi bukan ma ghaba minat talibi. Tidak. Tapi min talibin. Nah, ini dua syarat. Entah didahului oleh nafi, nahi, atau hal. Syarat yang kedua adalah setelah min dia harus nakirah. Baik. Khalas? Dan kenapa disebut min az-zaidah? Zaidah ini kan tambahan. Ya. Dia disebut min az-zaidah. Ini yang berikutnya, ini Arab ini tambahan informasi saja. Dia disebut min az-zaidah karena ketika kita ingin mengi'rab, anggap saja minnya tidak ada. Anggap saja minnya tidak ada. Berarti apa i'rabnya talib? Kita anggap minnya tidak ada. Oh, minnya tidak ada. Berarti apa ini i'rabnya talib? Fa'il. Fa'il. Ya. Karena kan kita anggap tadi apa?
Tidak ada. Ma ghaba min talib diganti minnya di X. Ma ghaba talibun. Iya kan? Ma ghaba talib. Berarti di sini apa? Dia merupakan fa'il. Ya, dia merupakan fa'il. Ya, anggap saja minnya tidak ada. Makanya itu tadi namanya min az-zaidah. Ya, namanya adalah min tambahan. Anggap aja nggak ada. Berarti apa yang Arabnya? Talib. Ya, Arabnya adalah fa'il. Namanya fa'il apa? Fa'il marfu'. Terus alamatnya Ini dong. wa alamatu raf'ihi. Nah, ini alamat rafa'nya nih yang kita harus cek ini. Harokat terakhirnya apa? Harokat terakhirnya Kasrotain. Kasratain. Sedangkan namanya marfu' harusnya marfu' dengan apa? Ini Domah. Domah. dengan dhammah. Kita bilangnya wa alamatu raf'ihi dhammah. Tapi dhammahnya muqaddarah. darah. Inilah kenapa ketika kita i'rab biasa kita bilangnya dhammah zahirah. Kenapa sih harus disebut zahirah? Karena nanti kita akan menemukan yang dhammahnya muqaddarah. Dhammahnya tak terlihat. Kenapa dhammahnya tidak terlihat? Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal. Mana'a min zuhuriha. Ya, dhammahnya muqaddarah. Tidak bisa zuhur. Ya, mana'a ini menghalangi. Ya, mana'a yamna'u, tahu ya? Mana'a menghalangi, membatasi, melarang. Ya, jadi dia tidak bisa muncul si dhammahnya. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal. Ishtighalul mahal. Karena tempatnya si dhammah sudah dipakai. Itu aja ya terjemahnya ya. Karena tempatnya si dhammah ini sudah ada kasratain, ishtighalul mahal. Wal masyghul la yushghal. Kalau sudah sibuk, udah dipakai ya sudah. Dan jangan dipaksakan. Maka di sini kita bilang mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal. Dia tidak bisa muncul si dhammahnya karena tempatnya sudah ada kasratain. Nah, jadi begitu ya Arabnya ya. Baik. Ustaz tadi istiqlalul mahal itu apa, Ustaz? Ishtighalul mahal mudahnya ya. Jadi istiqal itu kan artinya sudah sibuk, sudah dipakai. Tema? Mahal itu artinya tempat. Tempat. Oh, Mahal artinya tempat. Karena tempatnya sudah dipakai. Tempatnya sudah sibuk. Ya, tidak kita tambah lagi dhammah. Nah. Ini Arab yang rada unik. Setiap mi'rab ini harus disebutkan dohu. Mana amin duhuriha istighalul mahal itu kalimatnya. Kalau Arabnya lengkap ya disebutkan. Kalau ibu pengen Arabnya lengkap disebutkan. Tapi kalau cuma Arabnya pengen yang basic saja, dhammah muqaddarah itu sudah cukup menjelaskannya. Walaupun sebenarnya kalau ada jadi di Arab itu kalau ada hal-hal yang menyelisihi hukum asal biasanya disebutkan sebabnya. Kalau ada hal-hal yang menyelisih hukum asal biasanya disebutkan sebabnya. Sebagaimana ja'al muslimun, al-muslimuna. Apa yang Arabnya di situ? Fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi. Bukan dhammah, ini enggak normal. Muslimuna wa alamatu raf'ihi al-waw. Ini karena dia enggak normal. Ini kok bukan dhammah, ini kok waw. Disebutkan sebabnya. Li'annahu jama' mudzakkar salim. Di sini juga enggak normal. Raf'ihi dhammah. Tapi kok dhammahnya muqaddarah? Kenapa? Sebabnya apa? Dijelaskan. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal. Karena tempatnya sudah dipakai.
Sudah sibuk. Nah, nah, ada lagi. Baik, kita coba i'rab yang kedua. La tazlim min ahad. La tazlim min ahadin. Apa yang i'rabnya? Anggap min yang nggak ada. Ahad di sini sebagai apa? Maf'ulun bihi. Mansub. Maf'ulun bihi. Ahad. Ahad di sini sebagai maf'ulun bihi. Jangan kau menzalimi ahad. Jangan kau menzalimi seorang pun, siapapun. Berarti yang Arabnya maf'ulun bihi, kondisinya Mansubun. mansub, kemudian Mansubun. alamatnya wa alamatu Nasbihi. nasbihi, apa alamat nasb? Fathah. Fathah, tapi Fathah. fathahnya kelihatan nggak? Muqaddar. Muqaddarah. Di fathahnya muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Sama. Ya, karena tempat fathah itu Mana'a. udah nggak ada. Mana'a min zuhuriha Min zuhuriha ishtighalul mahal. istighalul mahali. منع من ظهورها اشتغال المحل 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 نعم نعم طيب هل من سؤال ما ini agak unik ya i'rabnya ya هل من سؤال masalah istifham itu seringkali dia membolak-balikan antara mubtada dengan khabar. Oh, istifham. Ya, istifham itu memang begitu, seringkali dibalikan antara mubtada dengan khabar. Misalkan man hadza, man hadza. Ya, mubtadanya itu diakhirkan. Jadi hadza man, hadza man gitu maksudnya. Jadi hal min su'al, makanya dia datang belakangan tapi dia mubtada. Mubtada. Ya, tapi dia mubtada. Ya, dan namanya mubtada itu kondisinya pasti marfu'. Marfu'. Ya, terus alamatnya wa alamatu Raf'i. raf'ihi, apa alamat rafa'? Dhammatun. Dhamma, tapi dhammanya apa terlihat? Muqaddarah. Dhammatun muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Mana'a. Mana'a min Zuhuriha. zuhuriha. Nah, Istighalul mahal. ishtighalul mahal. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal. Nah, jadi ini maksud dari min az-zaidah itu begitu. Kenapa kok dia disebut min az-zaidah? Kenapa dia disebut dengan min tambahan aja? Karena Ketika mengi'rab minnya tidak ada. nggak dianggap, tidak dianggap, tidak mengefek. Jadi kita tidak bilang setelahnya ism majrur, enggak, ini min az-zaidah. Jadi anggap saja dia tidak ada. Nah, sebentar lagi. Mubtada'nya nggak disebutkan mubtada mu'akkad. Nggak kedengaran suaranya? Belum. Iya, suara Ustadz hilang. Nah, Aku pikir
Makerku yang bermasalah. Nah. Saya tadi cuci mulut sebentar. Iya, mana'a min dhuhuriha, apa tadi? Mubtada kalau dia di akhir biasanya disebut mubtada muakhar. Nah, jadi mubtada muakhar marfu' boleh disebut, ya. Dan kenapa di sini tidak disebut? Coba nanti saya pastikan dulu. Nah, baik, خلاص. Wadah insyaallah. Ini masalah i'rab begini harusnya ada murajaahnya sama Abi ya. Nggak mungkin nggak ada yang bingung. Ya, umahatnya mau ada kelas lagi nggak? Nah, Tanyakan aja di Mat. sini. Nah, kapan mau murajaah? Biasanya hari apa? Hari Senin enak kali ya, Bu Neng. Nah, Bisa. Oh, Tapi tergantung Bu Erna paling sibuk, Bu Erna teh. Senin ya. Senin. Senin. Allahumma barik. Aduh, anak Senin ada offline lagi keluar rumah. Hari apa ya, insya Allah? Masya Allah, masyghulin wa masyghulat. Nah, sebulatun jidan. Rabu pagi mau nggak Rabu? paginya jam berapa? Kita siang ada taksin ya, Jam 8. jam 8. Jam 8. Setuju nggak Rabu jam 8? Sampai jam 9 sejam aja. Iya, Bu Neng ada agenda nggak? Ayo lah. Ada sih kelas jam 9, tapi jam 8 kan mulai jam 9 bisa itu. Jam 8 sampai jam 9 doang. Jam 9 udah pada saya juga ada kelas itu jam 10 nyeti tapi. Ayo. Ayolah, Rabu ya. Rabu pagi dulu. Insya Allah, Sama. Rabu pagi. Sama. Ya, dan Jam kalau Rabu 10 pagi start Ana ya. bisa standby nanti kalau ada yang bingung ditanyakan ya. Insyaallah. Tuh Ustaz mau tuh Perlu standby. ada murajaah itu perlu. Sangat penting sekali. Minimal untuk melatih skill-skillnya. Kalau di kelas kita yang pekanan ini kan. Cuma penjabaran awal, kemudian tamrin sedapatnya. Tamrin seadanya. Tapi tamrin yang benar-benar mengasah skill, tamrin yang benar-benar membantu ilmu ini melekat, ya tamrin di luar kelas. Latihan. Nah, baik. Ma ghaba min ahad. Ini min az-zaidah. Nah, ini sama ya. Sebenarnya ini intinya yang datang setelah ini adalah kaidah-kaidah yang sudah kita bahas tadi. Tamrin 11, syafahullah, hadza du'a. Ini doa. والفعل الماضي هنا مستقبل في المعنى. Dan fi'il madhi di sini maknanya mustaqbal. هات مثالا آخر من الدرس للفعل الماضي الذي يفيد الدعاء. Coba berikan contoh lain dari dars, ya sebenarnya dimintanya dari dars fi'il madhin yang menunjukkan doa. Nah, selain syafahullah. Apa contoh lain? Allah. Hah? Taqabbalallahu Taqabbalallahu umratakum. umratakum. Nah, sama ya. Ketika Idul Fitri, Idul Adha juga taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Nah, kemudian ada lagi nggak dari dars? Iya, kalau dari dars sepertinya sudah itu aja ya. Kalau dari luar dars, nah? Kalau makna Ini ada lain satu lagi nih. Ada satu lagi dari dars. Apa nih? Jaza. Allah. Jazakallahu khairan. Nah, ini juga fi'il madhi. Jaza. Ya, jazaka. Jazakallahu khairan. Ini fi'il madhi. Tapi menunjukkan doa. Nah. Gimana Ibu Nun?
Selain konteks doa itu mustakbal bisa yang diawali qad gitu, qad zahaba itu artinya mustakbal juga kan? Qad zahab. Qad zahab. Qad itu bukan yang menunjukkan Otomatis sudah ya. sholat. Qad, Oh, kalau di qad qamatis shalah oh iya, iya. itu tetap Kan fi'il tahu madin. sih. Cuman kenapa digunakan fi'il madin? Karena saking dekatnya. Saking dekatnya. Jadi itu majas lah istilahnya. Apa namanya? Tetap madin. Cuman digunakan di sana fi'il madin menunjukkan karena saking dekatnya. Ya. Saking dekatnya. Bahkan kan setelah itu langsung sholat. Tapi qad itu maknanya sudah. Ya Ustaz, ana qad dhahabtu ila ghurfatik, lakin ma wajadtuka. Misalkan. Saya udah pergi ke ruanganmu, tapi enggak bertemu, enggak nemu antum. Jadi qad, ini artinya sudah. Sebagaimana dalam ayat, qad sami'allahu qawla allati, apa lanjutannya? Aina al-huffaz? Menjadikan. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Artinya sudah, Allah sudah mendengar. Tapi kalau setelah qad itu fi'il mudhari', ya maka artinya bisa jadi. Ya, qad adhab wa qad la adhab. Qad akul. Qadarullah bisa nggak? Itu beda lagi. Bukan qad spasi. Itu satu fi'il. Qaddarullah. Qaddara itu fi'il madin. Qaddara kata keduanya Allah. Nah, qaddarallah. Bisa yang untuk doa tadi Ustaz. Itu doa juga bisa. Cuman itu biasanya menjadi doa yang kebalikannya. Menjadi doa yang tidak. Ya, tadi kita sempat singgung. Jadi doa-doa begini yang menggunakan fi'il madin dinafikannya dengan la. Ya, dengan la. Jadi misalkan kalau qaddarallah biasanya itu yang la-nya ya. La qaddarallah. Sering dengar kan? La qaddarallah. Ya, semoga Allah tidak Nggak pernah mentakdir. yang lah pakai la Ustaz. Masa? Cuman qadarullah wa masyafa'al aja gitu. Oh iya, itu tapi qaddarallah itu kalau yang di sini malah bukan doa. Kalau qaddarallah wa masya'a fa'al ini ngasih tahu kabar. Ya, Allah mentakdirkan dan Allah. Ya kan biasanya itu udah kejadian sesuatu kan? Ya enggak, Ibu Erna? Udah terjadi musibah misalnya. Betul. Ya bukan doa, qaddarallah ini takdir dari Allah. Itu bukan doa. Kasih tahu. Dia menjadi doa ketika ya, la qaddarallah nanti terjadi musibah misalkan. La qaddarallah itu kan doa yang akan datang. Semoga tidak terjadi musibah. Sesuatu. Semoga Allah tidak mentakdirkan. Yang itu baru doa. Nah. Baik. Apalagi contoh lain lagi? Qaddarallah sudah. Terus? Yasyarullah. Yasyarullah. Yassarallahu madha? Yassarallahu umurak. Semoga Allah mudahkan. Ya, itu yang bersifat apa ya? Apa? Hafidahullah. Hafizahullah. Nah, semoga Allah menjaganya. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Apa lagi? Radiyallahu an. Semoga Allah meridai. Terus semoga semua radiyallahu an. Sallallahu alaihi wasallam. Salla. Nah, ini kok fi'il madin sih Ustaz? Ini doa. Tapi bentuknya fi'il madin. Nah. Tamam. Wadih ummahat. Jadi jangan aneh ya, nanti kalau ada doa tapi kok pakainya fi'il madin. Kemudian hal min su'al. Ya ini aslinya hal min su'alin 'indak. Ya maksudnya adalah apakah ada pertanyaan? Min di sini min az-zaidah ya, dengan dua syarat. Syaratnya apa tadi, Syaratnya min zaidah. An yasbiqaha didahului dengan Dengan nafi, nahi atau istifham. Hal. Ya.
Kemudian an yakuna majrurah nakirah. Yang datang setelahnya harus Sirah. Nasirna. nakirah. nakirah majrur. Nah, baik. Kawin jumalan ala ghirarihi. Buatlah jumlah semisalnya musta'milan dari kalimat allati bainal qausain. Kita ada contoh di sini. Hal min soal. Apakah ada pertanyaan? Kemudian kalau khabar jadinya Hal min khabar. hal min khabar. Khabar. Ada kabarnya nih. Ada kabar baru nggak? Ya kan? Hal min khabar. Kemudian Hal min jadid. jadid jadi hal min jadid. Maksudnya apa hal min jadid? Kalau ada orang bilang hal min jadid, maksudnya Ada yang baru nggak HP modelnya? HP. Hal min jadid itu biasanya ya kita gunakan juga untuk kabar. Misalkan lagi ada urusan apa gitu, tunggu kabar dari saya. Tunggu kabar dari saya. Darsa mungkin. Nah, kemudian nanti Update. kita nanya update-nya. Ya, jadid ini lebih cocok disebut update. Ada update nggak? Hal min jadid. Ya, jadi nanti hari Rabu jam berapa tadi? Jam 8 kok belum ada link hal min jadid. Nah, tanya tuh. Hah? Apa nih update? Oh, Nah, hal min jadid. Nah, jelas ya? Hal min jadid. Kemudian ada hal min mazid. Ya, mazid. Jadi hal min mazid. Maksudnya apa? Tambahan. Tambahan. Apakah ada tambahan? Ini kan yang di dalam Al-Quran ya. Fataqulu hal min mazid. Ketika neraka itu berkata hal min mazid. Apakah ada tambahan? Tambahan orang yang ingin dimasukkan ke dalam api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, lada. Nah, tadi juga lada. Ini maksudnya apa lada? Tadi maknanya. Ini kan dari hiwar itu ada tuh talib yang mengatakan ladayya soal. Ya Ustaz, ladayya soal. Maksudnya apa ladayya soal? ada pada. Ladai, iya tergantung konteks. Kalau ladayya soal berarti Ada ya soal. Berarti Ada aku ada soal. saya punya pertanyaan. Dibuat yang normal aja lah terjemahnya. Nggak perlu terjemah secara harfiah. Ladayya soal maknanya sama seperti indi soal. Apa maknanya indi soal? ada soal. Apakah Dari ini soal? Indi. Saya punya pertanyaan. Saya punya. pertanyaan. Saya punya pertanyaan. Saya punya Ya Ustaz Umar عنده سؤال. Ya Ustaz Umar لديه سؤال. Nah, jadi lada dan indah sama. وتقلب ألفه ياء مع الضمير كما تقلب ألف إلى وعلى فتقول لديه لديك لدي. Jadi lada kan tadinya setelah dal itu alif ya. Tapi alifnya ini bisa menjadi ya. Bisa menjadi ya. Jadi lada kalau dia masuk ke dhamir bisa jadi ladaihi ladaihima ladaihim. Ya. Ladaiha ladaihima ladaihinna. Ladaika ladaikuma ladaikum ladaiki ladaikuma ladaikunna ladayya ladaina. Dia alif tapi jadi ya. Bisa. Sama kayak ila dan ala. Ila dan ala bisa jadi ya, enggak itu alifnya itu. bisa. Apa contohnya? Dan alif bengkok itu Alif, alif alif. maksud itu sama nggak sih dengan alif layyinah yang seperti di lada itu kan alif layyinah ya kan? Apa patokannya alif layyinah? Patokannya itu nggak bisa dirubah ya menjadi ai. Seperti itu mustasfa seperti itu kan? Musa. Musa. Ini alif layyinah mungkin pembahasan di ilmu tajwid ya. Sana Ana tidak tahu sebenarnya. La arif alif layyinah patokannya apa.
Kalau dia patokannya adalah bentuk, apakah alif layyinah sama dengan alif maksurah? Bentuknya sama, Iya, bisa itu kan maksudnya ada patokannya itu bentuknya saja atau ada fungsi-fungsi lain? fungsi lain. Ya, kebanyakan sih yang pakai lainah itu menunjukkan ke nama-nama yang bukan Arab ya, seperti Musa, Isa, seperti itu. Atau nama-nama tempat, nama-nama negara. Bukan alif Bangkok lagi, tapi alif yang bagus gitu ya, kalau Australia, Roma, nama kota, seperti itu kan. Oh, itu sama alif layyinah? Jakarta juga? Ya, alif lainah. Oh, sama. Berarti bukan bentuknya. Dan yang bisa diubah di sini itu sebenarnya beberapa kata saja. Tidak semua kata yang diakhiri dengan alif maksurah seperti ini bisa jadi ya. Mustashfa. Tetap. Yang bisa diubah ini beberapa kata saja seperti ala, ila, dan lada. Nah, ini bisa. Mayoritas nggak bisa. Ya, dan ila dan ala ini contohnya misalkan ghairil maghdubi alaihim, ya kan? Dia ala, dia alif, kan bisa berubah menjadi ya. Astagfirullah. Nah, itulah maksud dari bisa berubahnya alif maksurah ke ya. Ya, sebagaimana di ala dan ila. Ya, ila juga bisa berubah menjadi ya. Misalkan ilaika, tadi kan kemarin ilaikum amsilatan, ya kan? Assalamualaikum. Ini ala juga menjadi ya ketika bertemu dengan dhamir. Nah, baik. Wa ilaika al-amthilah. Terus saya kasih contoh. Wa ilaika al-amthilah. Yang pertama, wajadtuhu ladal bab. Apa maksudnya? Kan menemukan. Aku menemukan dia di pintu, dekat pintu. Saya menemukannya di punya pintu. Wajadtuhu ladal bab, maknanya sama. Wajadtuhu indal bab. Ya kan? Saya menemukannya di pintu. Madza ladaik? Apa madza ladaik? Mada. ya, Mada. Kenapa? Yang kamu punya. Denganmu. Kenapa denganmu gitu, Ustaz? apa kalau kalau kenapa lima za? Ada apa? Oh iya. Oh, Madza ada ladaik? apa denganmu? Ada apa? Nah, kenapa ada apa? Ada apa denganmu? Gitu. Bukan ya? Madza ladaik ini biasa ya, Kan misalnya. itu kan tadi lada itu kan bisa dengan indi atau ma'a kan, Ustaz? Lada inda dan ma'a. Jadi madza indak? Madza ladaik? Kalau madza Jadi indak artinya dan madza ladaik maknanya tergantung ini ya. Bisa jadi misalkan kita lagi di ada apa kantor, Ibu denganmu? Erna lagi di kantor. Ibu Erna lagi di kantor, kemudian ada yang datang seseorang, Assalamualaikum. Kemudian Ibu Erna bilang, Madza Waalaikumsalam. ladaik? Ada apa? Madza Oh, ladaik? Madza indak? Itu bisa. Nah, oh, Ya maza itu ada setelahnya Ustaz, ini pengecualian. gimana? Maza itu biasanya setelahnya fi'il. Yang kalau isim itu sebelumnya kan mas mungkin gitu. Kalau maza ya mas gitu kan. Nah ini maza lada itu kan berarti maksudnya apa harap lada itu? Lada itu isim. Oh isim. Dia kan Nah ini dzarf. Dzarf itu isim. ya,
Dan madza bisa jadi datang setelahnya bukan fi'il juga. Misalkan madza fil baiti. Madza ala sabur. Bisa, enggak masalah. Jadi kalau patokannya menggunakan madza dengan ma itu sebenarnya melihat urf saja ya, kebiasaannya patokannya itu dia menggunakan ma atau madza. Intinya kan za itu isim isyarah. Ya. Za itu bukan pertanyaan, pertanyaannya di maknya itu jadi sama seperti. Nah, baik. Wa fi tanzil ini ada beberapa contoh ayat yang ada ladanya waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Ya, dan kami ya waladaina ya, dan kami memiliki kitab yantiqu bil haqq yang tidaklah berucap kecuali dengan kebenaran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Apa nih? Tiap kelompok dengan apa-apa Kelompok. yang dimiliki mereka. Farihun itu kan senang, bangga. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang mereka miliki. Nah, baik. Khalas. Ini ada pertanyaan simpel lagi. Ma dhiddul marid? Ma dhiddul marid? Apa nih? Dhid, apa maknanya dhid? Lawan. Lawan. Apa antonim Kata. dari marid? Antonim. Apa antonimnya marid? Sihah. Sahah. Kalau marad sihah. Marad itu kan penyakit. Kalau marad dia sihah. Sihah itu kesehatan, sama-sama masdar. Tapi kalau marid, kalau orangnya, marid ini kan orangnya. Orang yang sakit. Marid orangnya. Kalau orang yang sehat disebutnya apa? Sahih. 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 Kalau dia orangnya isim fa'il maka lawannya isim fa'il lagi. Kalau marid maka dia sahih. Nah. Baik. Kemudian hati madhil af'alil atiyah. Berikanlah fi'il madhin dari fi'il berikut ini. Sebenarnya di bab ini, di latihan ini kita pengen ibu belajar membuka kamus. Tapi ini kita akhirkan saja. Yang di dalam kotak kita akhirkan, ini ada beberapa soal yang lain. Langsung ke nomor 18. Dakhaltu ala. Apa kemarin artinya dakhaltu ala? Dakhaltu ala. Dakhala ala. Ya, memasuki ruangan. Nah, ini di sini dakhaltu ala al-mudir. Dakhaltu ala al-mudir ay ya, maknanya adalah dakhaltu maktabal mudir. Dakhaltu maktabal mudiri wa huwa fihi. Ya, jadi dakhaltu maktabal mudiri wa huwa fihi. Memasuki kantornya si mudir dan mudir ada di dalamnya. Jadi ada dua syarat ya. Memasuki ruangannya dan orangnya ada. Kalau cuma memasuki kantornya orang yang nggak ada, nggak bisa dibilang dakhaltu alal mudiri. Nah. Kemudian aqamas shalah. Ya, aqamas shalah mudhari'nya aqama adalah yuqimu. Kemudian amarnya adalah
Aqim. Aqimus shalah. Aqimus shalah. Dirikanlah. Beda sama koma yakumu ya, yang tadi. Koma yakumu kumu. Ini koma Yuqimu. yukimu. Kalau qama yaqumu berdiri. Kalau aqama yuqimu itu mendirikan. Mendirikan. Baik. Khalas. Mal farqu yang berikutnya. Mal farqu baina al-'abdi wal apa itu? Baik. Ini ada dua kemungkinan, ada abid, ada ubaid. Di buku ada yang pakai buku asli nggak? Harokatnya apa? Sepertinya ubaid. Yang sudah dipelajari adalah ubaid. Kalau abid belum belajar. Tapi coba kita pastikan dulu. Jilid ke 3 ya. Ini bab berapa ini? Bab kedua berarti jilid. Sudah gitu. Jilid kedua. Apa jilid ketiga? Jilid ketiga harusnya. Jilid ketiga. Ini ikut Bab kedua. Atas ini. Nah. Soal ke ya, ini ubaid ya. Ini ubaid. Al-'abdu wal ubaid. Apa bedanya antara abdu dengan ubaid? Nah. Apa bedanya antara abd dengan ubaid? Ahsan, ubaid namanya adalah isim tasghir. Jadi ubaid ini abdun kecil ya. Namanya wa madza tusamma sighatul ubaid fi sarf tusamma ismu at-tasghir. Nah. Wasal Versi saset. Iya. Versi saset kata orang-orang zaman sekarang. Satu saset. Versi saset yang versi saset. Atau versi light. Versi light. Nah. Light. Wasaltul Madinah wa wasaltu ilal Madinah. Kilahuma sahih. Dua-duanya boleh. Jadi kalau pakai fi'il wasaltu boleh langsung wasaltu Jakarta atau wasaltu ila Jakarta. Boleh. Dua-duanya. Baik, kemudian ma'nan jamaknya adalah ma'anin. Ma'anin. Hat amthilatan ukhra li mithli hadzal jam'. Berikanlah contoh yang lain. Sebagaimana jamak di sini, jariyah, jawarin, masyiyah, mawashin, da'iyah, dawa'in, nadin, nawadin, laylah, layalin. Ini wazannya sama ya, wazan jamaknya. Wazan jamaknya. Apa jariyah? Walahul jawari fil bahri kal a'lam. Kalau di ayat itu maksudnya perahu. Ya, jawar, jariyah yang berjalan di atas laut ya. Atau jariyah juga sebenarnya bisa diartikan hamba sahaya perempuan. Jariyah. Kemudian masyiyah, apa masyiyah? Masyiyah ini bisa diartikan hewan ternak. Sebenarnya secara bahasa apapun yang berjalan. Ya, tapi maksudnya adalah hewan. Biasanya juga ini hewan ternak. Masyiyah. Mawashin. Jamaknya mawashin. Kemudian da'iyah. Da'iyah bisa berarti da'i untuk perempuan. Atau laki-laki. Kalau da'iyah, laki-laki juga. Da'iyah bisa berarti da'i. Bisa berarti ini apa namanya? Faktor pemicu ya. Da'iyah, dawai. Kalau nadin, nadi, ya ini nadin. Nadin ini klub.
Misalkan klub Real Madrid misalkan. Nah, klub Persija misalkan. Nadi Persija. Jamaknya nawadin atau andiyah. Nah, Lailah, tahu Lailah ya? Malam. Jamaknya layalin. Nah, jadi ini contoh-contoh yang jamaknya sama. هذه الأسماء على وزن مفاعل غير أنها تنون في الرفع والجر وتجر بالفتحة المقدرة. تقول للواو معان كثيرة. Jadi si ini tunsab ya. Coba lihat ya. Lil wawi ma'anin katsirah. Ya, waw ini memiliki beberapa makna. Ini ketika marfu'. Kemudian yang majrur ta'til waw li ma'anin katsirah. Waw ini datang untuk makna yang banyak, beberapa makna. Kemarin kita belajar ada wawul qasam, ada wawul hal, ada wawul ataf. Li ma'anin. Jadi ketika marfu' dan majrur sama-sama ma'anin. Tapi kemudian ketika mansub a'rifu lil wawi ma'aniya katsirah. Ma'aniya katsirah. Dan ini ketika dia mansub, maka mansubnya dengan fathah baru muncul dia. Nah, ma'aniya katsiratan. Nah, tujarrud. Biar nggak bingung ya. Nah, Afwan, Ustaz belum paham. Maksudnya ya? A'rafu lil wawu ma'ani itu saya memiliki contohnya ini contoh, ini udah contoh. Ini sudah contoh penggunaan ma'anin. Saya sudah mengetahui bahwa waw memiliki makna yang banyak. Jadi ma'ani di sini dia mansub karena dia maf'ulun bihi. Jadi ma'anin mana ini? Ma'anin itu jamak dari apa tadi? Makna. Jamak dari makna. Cuman ma'anin ketika dia kayak ghalin. Hah? Kayak ghalin. Ghalin itu gimana? Kalau ada al baru ya-nya muncul, iya kan? Goli. Al-ghali, iya kan? Kemudian kalau nggak ada al, maka dia tanwin ma'a ghalin. Ma'anin pun sama. Ma'anin. Kalau ada al jadinya al-ma'ani. Gitu ya. Kalau al-ma'ani, nah ini jelas. Ya, iya-nya sukun. Tapi kalau ma'anin, ya, ketika dia marfu' maka dia ma'anin juga. Ketika dia marfu' maka dia ma'anin juga. Lil wawi, harusnya kan ini marfu'. Ma'anin kathiratun. Ma'anin kathiratun. Biar lebih jelas deh. Ini kathiratun ini kan na'at. Ya. Kenapa kathiratun? Karena sebelumnya marfu', maka dia juga marfu'. Terus yang majrur? Yang majrur ta'til wawu li ma'anin. Kenapa majrur? Karena ada harfu jar. Ada li ma'anin. Kemudian di sini na'atnya ngikut katsiratin. Jadi ma'anin ketika marfu' dan majrur sama-sama ma'anin. Kapan berubahnya? Ketika dia mansub. Ma'anin ketika mansub baru berubah menjadi fathah ma'aniya. Ya, a'rifu lil waw. Kalau maknanya sama saja. Waw memiliki makna yang banyak. Waw datang dengan makna yang banyak. Saya mengetahui bahwa waw memiliki makna yang banyak. Nah, jadi di sini ya ma'annya maf'ulun bihi. A'rifu lil wawi. Ya, saya tahu bahwa waw memiliki makna yang banyak. Ya, ma'aniya. Maka di sini ketika dia mansub baru muncul ya-nya.
معاني كثيرة. يعني ikut ya, كثيرة ikut. Nah, Berarti untuk yang jariyah, jawar juga pakai tanwin Ustaz kalau dibuatkan contoh seperti nomor 1 dan nomor 2. Jawarin, ini semuanya mawasin, semuanya ini dawain. jamak dan dia tanwin. Jawarin, mawashin, dawain, nawadin, layalin. Nah, dan kalau ada al, semuanya ada ya-nya. Al-jawari, al-mawashi, ad-dawa'i, an-nawadi, al-layali. Sama. Nanti dia bisa juga Berubah menjadi iya. ra'aitu mawashiya kathiratan. Bisa begitu. Ra'aitu jawariya ya, kathiratan misalnya. Sama kayak yang di bawah. Nah, Jadi kesimpulannya itu kalau marfu itu tetap nin, mawanin. tetap Kalau enggak kasratin. ya kalau jar majrur udah jelas, tetapi ketika maf'ulun bih dia muncul iya-nya. Seperti itu. Muncul ya-nya dan berharakat fathah. Nah, baik. Sebenarnya di akhir kita pengen ummahat itu di semester 6 ini berkenalan dengan kamus ya, sedikit banyak berkenalan dengan kamus. Silakan dibuka almaani.com. Tahu kamus Al-Ma'ani? Ya, Ustaz. Dibuka Yang panjang. almaani.com. Semuanya silakan dibuka almaani.com. Kamus ini saja yang mudah. Kemudian sudah dapat almaani.com. Sudah. Kemudian ummahat ganti ininya, pastikan mu'jam Arabi. Mungkin kalau Indonesia nanti munculnya berbeda. Nah, nanti ganti nih, jangan Arab Indonesia. Ganti Arab. Arab. Nah, ini paling bawah. Ya. Nah, ini. Atau langsung saja di atas ini juga bisa Arabi. Nah, khalas. Sudah sampai sini semuanya. Sudah dapat Arab ke Arab. Arabi. Sudah. Banyak iklannya, Ustaz. Ya. Banyak iklan. Biasa, dia juga nyari duit. Kalau nggak ada sponsor, ntar nggak jalan kamusnya. Tapi sekarang kita latihan misalkan. Tadi di soal, kembali lagi ke latihan 15 halaman sebelumnya. Di dalam kotak. Ini saya share screen secara umum aja ya. Di dalam kotak ini ada 3 soal. Yang pertama berikan fi'il madin. Kemudian berikan mufrad dari isim-isim yang ada. Berarti ini jamak. Kemudian yang terakhir berikan jamak dari isim mufrad yang ada. Dan di sini kita ingin latihan mencarinya dari kamus. Jadi fi'il madin ya, mufrad dan jamak. Gimana caranya? Misalkan yahmilu. Cari madin dari yahmilu. Kita ketik di tengah sini. Ya, yahmilu. Misalkan. Enter. Pakai handphone juga bisa. Nah, langsung muncul di sini apa? Ini kan? Langsung muncul di sini yahmilu. Ternyata madinnya adalah hamala. Berarti jawabannya yahmilu, madinnya adalah hamala. Baik. Yang kedua, yatlu'u.
Atau yattali'? Hah? Yatlu'u. Iya enggak? Kita pastikan lagi deh. Yatlu'u. Nah, ini masih yang gampang semua. Yatlu'u. Diketik misalkan. Nah, apa munculnya? Silahkan coba diketik. Yatlu'u. Apa munculnya? Oh, Hah? Ko? Tola'ah. Qola'a. Ahsan. Qola'a. Gampang ya? Jadi tinggal dicari aja. Ini cara mencari fi'il madin. Ini cara mencari fi'il madin. Terus kalau cari mufrad gimana? Cari mufrad misalkan ini hurumun. Kita cari misalkan hurumun. Oh, hurumun. Carinya hurun, bukan yang fi'il ya. Dia kan jamak dicari mufradnya. Cari yang dia bukan fi'il, tetapi dia isim. Hmm? Nah, dilihat ini hurumun isim. Hurumun jamak dari apa nih? Haram. Jamak dari haramun. Baik. Coba lagi. Sekarang cari jamak kebalikannya. Apa misalkan hizbun ya? Cari jamak misalkan hizbun. Hizbun. Apa jamaknya hizbun? Carinya hizbun, jangan hazaba. Beda lagi. Cari yang isim. Hizbun. Nah, ini hizbun isim. Jamaknya adalah ahzabun. Jamaknya adalah ahzabun. Nah, bisa nggak kalau nyari sendiri kira-kira? Insya Allah. Bisa ya? Coba ya. Coba, tapi harokatnya ini harus diperjelas. Ini biar tidak tertukar nanti antara isim dengan fi'il. Ini amun, kemudian tiflun, sahihun, mutazawwijun, hizbun, imamun. Jelas. Kemudian ini hurum, sukara, malaika. Jelas. Dan ma'anin. Ini madinnya yahmilu, yatlu'u, yakhtubu, yaghrubu, yaqrubu, yantiqu. Oh, yaqrabu, afwan. Yaqrabu dan yantiqu. Ya, ini harokat-harokatnya. Supaya tidak salah. Kemudian silahkan dicari di kamus, di almaani.com. Latihan. Latihan mencoba berkenalan dengan kamus. Dengan mencari tadi antara madin, kemudian mufrad dan jamak dari isim-isim yang ada. Baik. Dengan ini berarti kita sudah selesai dari bab kedua. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Saya kira kamusnya mustawa 6. Nah, خلاص. هل من سؤال؟ واضح إن شاء الله. Baik, kamusnya seperti biasa karena kita sudah selesai persiapan bab ketiga. Bab ketiga ini hanya mufradat saja, tidak ada asalibnya. Dan insya Allah jelas ya cara bacanya. Ini kita coba masuk ke ini jamak juga insya Allah jelas. Ya, ini jamak ya. Rumiyun, rumun. Ini jamak. Turkun, ini jamak.
syajarun ini juga jamak. Kita coba baca yang fi'ilnya saja. Baik, fi'ilnya. Kemarin sempat kita singgung ya, bagaimana cara membaca fi'il yang mudhari'nya cuman garis dan harokat. Harokat ini apa maksudnya, Harokat di fi'il Harokat mudhari. huruf kedua sebelum terakhir. Nah, ini huruf yang terakhir. Min ain fi'il. Huruf sebelum terakhir. Berarti bacanya sarra, Yasurru, yasurru, Yasuru, halla, yahullu, yahullu, sabba, yasubbu, 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 walada, yalidu, yalidu, talaba, wal yaslibu, yaslibu, hawa, yahwi, yahwi, bana, yabni, yabni, ibni ini amr. Tamam. Lahadha, la, Yalhizu, lahado, yulahidu, Nah, ini bukan 3 huruf lagi, ini 4 huruf. Kalau yang 4 huruf dia depannya yu. Lahadha, yulahidhu. Lahadha, yulahidhu. Nah, ini ingat ya, yulahidhu. Nah, istata'a, istata'a, yastati'u, yastati'u. Yastati'u, Istata'a, yastati'u. Nah, dhabaha, yadhbahu, yadhbahu. Taqaddama, yataqaddamu, Yataqaddamu, yataqaddamu. Tamam. Kemudian yang datang setelahnya, ini 42 sampai 47. Ini fi'il mabni lil majhul. Fi'il pasif. Fi'il pasif. Jadi di depannya harus yu. Ya. Hudhifa, yuhdam, yuhdhafu. yuhfadu, Yuhdhafu. yuhdafu, Yuhdhafu. Nah, yuhdafu, nanti ini satu wazan semua. Qubidha, yuqbadu, yuqbadu. Yuqbadu, Diwafatkan. Yuqbadu. Nah. Rufi'a, yurfa'u, yurfa'u. Nusiba, yunsabu, Yunsabu, yunsabu. Sutiha, yustahu, yustahu. Ludigha, yuldagu, yuldagu. Yuldagu. Jadi dari 42 sampai 47 ini wazannya sama, yuf'alu semua. Yuf'alu. Dan ini boleh dicicil ya. Insyaallah pertemuannya butuh beberapa pertemuan untuk satu bab ini. Jadi mufradatnya boleh dicicil, tidak masalah. Nah, ini beberapa mufradat. Insyaallah kalau yang isimnya jelas dibaca. Silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri. خلاص واضح إن شاء الله. طيب kalau dirasa cukup kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Lebih kurang yang mohon maaf. Hadza sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum.